Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Media Dakwah Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran sebagaimana yang diabadikan di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas atas petunjuk itu dan sebagai pembeda. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Al-Quran tentu sesuatu yang telah sama-sama kita ketahui. Al-Quranlah satu-satunya mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar, yang keberadaannya bisa kita saksikan walaupun sudah terpaut kurun 1400 tahun lebih. Kebenaran Al-Quran terbukti melalui beberapa fenomena ilmiah yang bisa kita saksikan, juga beberapa hal diantaranya misalnya bahwa Al-Quran menantang siapa saja yang meragukannya bahwa ianya adalah diturunkan Allah, ianya adalah sebagai kalamullah, untuk membuat kitab yang menyamai atau yang mampu menandinginya. Jangankan satu kitab secara utuh, satu surat saja. Ya, misalnya tantangan Allah ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kalian berada dalam keraguan bahwa Al-Qur'an terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, yaitu Al-Quran, maka buatlah satu surat yang menyamainya, dan jadikanlah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu adalah orang-orang yang benar. Nah, tantangan ini sudah berlangsung selama 1400 tahun lebih, dan ternyata sampai saat ini tidak ada yang mampu menjawab tantangan tersebut. Ini membuktikan bahwa kebenaran Al-Quran tidak terbantahkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Al-Quran yang lain bahwa di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan aku pula yang akan menjaganya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh tangan-tangan jahil untuk mencoba merubah atau memanipulasi atau memalsukan Al-Quran. Tetapi ternyata usaha itu selalu mengalami kegagalan. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah tadi, bahwa setiap upaya yang akan mengganggu, merusak keautentikan Al-Quran pasti akan mengalami kegagalan, karena ada jaminan dari Allah bahwa dialah yang akan menjaganya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Al-Quran yang lain adalah dia diturunkan pada malam yang istimewa, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadr, di mana malam turunnya Al-Quran tersebut memiliki kebaikan, memiliki kemuliaan melebihi 1000 bulan, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kemudian Al-Quran
juga diturunkan pada bulan yang mulia, ya. Bulan yang merupakan penghulu dari sekalian bulan, Sayyidus Suhur, ya. Di mana pada bulan tersebut Allah mewajibkan puasa diantaranya, kemudian amal ibadah juga dilipat gandakan pahalanya, amaliyah wajib, amaliyah sunat mendapatkan balasan sebagaimana amaliyah wajib yang dilakukan pada bulan-bulan lain. Selain itu, Al-Quran juga disampaikan kepada orang yang mendapatkan predikat sebagai khairu khalqillah, ya. Sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Siapa dia? Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran juga diemban oleh suatu kaum, yang kaum itu juga mendapatkan gelar sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ya, surat Ali Imran. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Gelar itu ditujukan kepada kita kaum muslimin, yaitu umat yang diamanahi oleh Allah untuk mengemban Al-Quran atas umat-umat manusia yang lain. Nah, itulah diantara serangkaian keistimewaan Al-Quran. Lalu pertanyaannya, dengan kemuliaan seperti itu, kenapa sekarang kita kaum muslimin yang oleh Allah diberikan kewajiban untuk mengemban Al-Quran justru saat ini berada dalam keterpurukan, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi kaum muslimin saat ini dalam tanda kutip jauh dari kemuliaan. Nah, kaum muslimin di mana-mana dihinakan, di mana-mana kaum muslimin tidak berdaya menghadapi permusuhan, menghadapi kezaliman, menghadapi penistaan dari orang-orang kafir, ya. Ketika kekayaan alamnya dijarah, ketika hukumnya diganti dengan hukum-hukum mereka, kaum muslimin berada dalam ketidakberdayaan, ya. Nah, kenapa bisa demikian? Maka saya berani memastikan hal itu dialami oleh kaum muslimin akibat meninggalkan Al-Quran. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan kembali, maka satu-satunya jalan adalah dengan kembali menerapkan Al-Quran, kembali menerapkan hukum-hukum yang ada di dalamnya dengan meninggalkan hukum-hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran. Karena keterikatan kita dengan Al-Quran itu perwujudannya selain membenarkan secara pasti juga melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya melalui penerapan hukum-hukumnya, melalui penerapan syariatnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.